Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel and also my class literal reading, of course with me, Mrs. Uni. Last week I have given you a task, yeah. It's a main idea or finding the implied main ideas, right? And I have already read or checked all of your answers on Google Classroom. Ya, sudah saya cek jawaban kalian semua. Baru beberapa yang mengirim, masih saya tunggu sampai hari Senin ya. Nah, itu jawaban kalian rata-rata sudah bagus, tapi masih ada yang saya rasa belum mengerti ya caranya mencari main idea. Mungkin karena mereka kurang mengerti dengan teksnya, apa karena vocabulary-nya masih minim sehingga sulit bagi mereka untuk mencari atau memahami atau menyimpulkan isi teks tersebut. Tapi rata-rata sudah bagus. Mungkin bagi yang lain yang masih nilainya rendah bisa dicoba lagi mengisi Google Form itu. Nanti saya akan nilai ulang. Okay, now let's continue our new material. So in this video, I'm gonna show you or explain to you about type of sentences. Before we are going to the main materials, which is about types of sentence, I will explain to you about paragraph. Ya, paragraph is actually yang paling awal ya seharusnya dijelaskan sebelum main idea, but it's okay, I will explain to you now. So what is paragraph? Yeah, a paragraph is a group of sentences all connected to the main ideas. Jadinya yang akan saya jelaskan ini berhubungan dengan paragraf karena asal mulanya sentences itu dari paragraf. Karena paragraf yang baik berisi sentences and the sentence must be connected to the main idea. Jadi kalimat-kalimat yang ada pada paragraf harus nyambung atau berkaitan dengan main idea. Jika tidak berkaitan dengan main idea, seperti beberapa minggu lalu saya jelaskan, itu paragrafnya tidak bagus. It's not a good paragraph. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi main ideas. The main idea is the main point of the author, right? And the topic of the paragraph. Jadi ada hubungannya nanti main ideas dengan topik sentence ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu topik sentence. Okay, next I will explain three types of sentences, namely topic sentence, supporting sentences, and also the last one is concluding sentence. The first one, topic sentence, is used to state the main idea, untuk menyatakan main idea. Kemudian supporting sentence untuk memperluas main idea atau menjelaskan secara detail tentang main idea. Yang terakhir, concluding sentence, to restate the main ideas. Jadi mengulang kembali pernyataan dari topik sentence tersebut atau istilahnya menyimpulkan. And then all the sentences in the paragraph must be connected to topic sentence. Jadi semua kalimat yang ada pada paragraf harus terkoneksi atau nyambung dengan atau berhubungan dengan topik sentence. A good topic sentence on its own must give the reader a clear idea of the content of the paragraph. Maksudnya di sini topik sentence yang baik itu harus memiliki atau memberikan pembaca ide yang jelas ya dari paragraf. Maksudnya isi dari ide pokoknya itu harus jelas. Isi dari teks tersebut harus jelas dijelaskan ya. Makanya kalau tidak ada topik sentence atau topik sentence-nya tidak bagus, maka para pembaca akan bingung. Ini apa sih maksudnya? Ini tentang apa sih? Seperti itu. Now, read this example. Number 1, which is the main idea of the paragraph. Number 2, are all the sentences related to the main idea. Ini sebenarnya mirip ya.
Yang mana sih ide pokoknya or main ideas, dan yang mana kalimat yang tidak nyambung seperti itu. Okay, now you can read this paragraph by yourselves. I'll give you 2 minutes to read it. You can pause this video so the text will be clear for you, and you can take a long time to read. It's up to you. Ya, terserah kalian, kalau mau lebih lama di pause saja, kalian mau 2 menit, 5 menit, 1 jam, terserah ya. Okay. Have you done read this text? Ya, kalau sudah selesai membaca, kita bisa lanjut ke berikutnya ini ya. This is a question, how do we get the main idea of this paragraph? Jadi gimana sih caranya mendapatkan main ideas-nya? Karena kalian kemarin-kemarin masih ada yang masih salah, mungkin bisa menyimak kembali ini ya. Mungkin dari sini kalian dapat pencerahan bagaimana sih cara mencari main ideas yang benar. Oke, di sini ada step-stepnya. Oke, let's take a look. Oke, kita mulai dari step 1. Step 1, identify topic sentence and concluding sentence. Yang saya tandai kuning, yang pertama itu adalah topic sentence, yang kedua dari we are very happy sampai bawah itu concluding sentence-nya atau kesimpulannya. Jadi ketika kalian ingin mencari main idea, kalian tidak perlu baca semua teks atau keseluruhan teks. Cukup kalian mencari topic sentence dan concluding sentence-nya. Lalu nanti kalian akan ketemu di topic sentence-nya ada kata house, kemudian di concluding sentence-nya ada kata home. Jadi kata house or home itu merupakan keyword-nya. Sebenarnya mereka sama ya maknanya, tapi karena di topic sentence dan concluding sentence itu dia muncul, kita bisa memakai atau menjadikan mereka satu, memilih salah satu. Kalau di sini saya akan memilih home-nya, tapi saya tetap memakai kata yang ada pada topic sentence. Kenapa? Karena sebenarnya concluding sentence itu adalah pengulangan dari topic sentence. Jadinya di sini saya memakai our first home sebagai main idea-nya. Jadi perpaduan antara topic sentence dan concluding sentence. Jadi kalian tinggal cari persamaannya. Kalau tadi ada house dan home itu kan sama sebenarnya. Jadi tinggal untuk cari main idea tinggal disatukan saja. Okay, now let's move on to step 2. Identify words that are connected. Jadi apa saja sih kata-katanya yang saling berkaitan? Ayo kita identify apa saja sih kata-katanya yang saling berkaitan. Pertama ada first house, and then ada the lake, a beautiful view, 3 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a family room, a large kitchen, dining area, a small backyard, a small garden, home, and live. Nah, itulah kata-katanya semuanya. Kita sudah mengidentifikasi kata-kata kuncinya ya. Ada banyak kata-kata kuncinya. Kalian bisa baca. Setelah itu baru kalian bisa mendapatkan main idea-nya. Jadi, berdasarkan kata-kata yang saling terkoneksi tersebut, kita dapat menemukan main ideas-nya. And then, now, we will review what we have learned so far. If you want to get main idea of paragraph weekly, you can do this. First, read the topic sentence, usually the first. Baca topic sentence-nya, terutama yang awal-awal ya, awal kalimat. Kemudian read the concluding sentence, usually the last one, di bagian terakhir. Kemudian look for keywords, seperti tadi kalian cari kata-kata kuncinya. Nah, dari sana kalian akan dengan cepat menemukan main idea-nya. Are all the sentences related to the main idea? Oke, kita analisis lagi sekali ya. Bisa kalian lihat di sana, yang atas topic sentence, yang paling bawah concluding sentence.
Nah, yang di tengah-tengah ini merupakan atau disebut dengan supporting sentence atau kadang-kadang bisa disebut dengan supporting details. Pastinya detail-detail tersebut saling terkoneksi ya, terhubung dengan main idea atau berhubungan dengan main idea. Nah, itu disebut dengan supporting sentences. Tadi sudah ketemu topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Okay, now please read the second example. You can pause the video and read it by yourself. So, what is different or what happened between the previous text and this text? Jadi apa sih perbedaannya? Ya di sini kalian bisa lihat ada tambahan kalimat. Deciding on your new home is a crucial step for every couple. Seharusnya kita mulai dari my husband and I itu. Jadi intinya di sini the topic sentence is not always the first sentence. Jadi topic sentence tidak selamanya ada pada awal kalimat atau awal paragraf. Bisa ada di pertengahan, di baris kedua atau di tengah-tengah. Oke, kita lihat contoh yang ketiga ini ya. Sama judulnya Our First Home. Kalian bisa baca. Kalian bisa baca selama mungkin yang kalian mau ya. Tinggal pause saja videonya seperti biasa. Dan coba dibaca pelan-pelan. Nah, setelah kalian baca, is there something wrong? Apakah ada yang aneh atau bagaimana di teks tersebut? Is this a good paragraph? Bagus nggak sih sebenarnya paragrafnya? Ternyata tidak ya, definitely not. Why? Kenapa bukan paragraf yang baik? Bisa kalian lihat yang sudah saya warnai ya. Pada baris pertama ada kalimat I live in a house in the West Bropo, itu topik sentence-nya. Kemudian paling bawah itu harusnya concluding sentence, tapi concluding sentence di sini tidak connect ya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan house, dengan topik sentence yang sudah saya baca tadi. Makanya itu disebut dengan paragraf yang tidak bagus ya, tidak baik, karena antara topik sentence dan concluding sentence-nya tidak berhubungan, tidak nyambung seperti itu. Yeah, at the end of this video, I will give you tips for reading and understanding paragraph. The first one, a good paragraph are composed of a topic sentence, supporting sentences, and a concluding sentence. Jadi kalau paragraf yang bagus harus ketiga komponen ini harus ada ya, harus bagus. Yang kedua, the topic sentence contain the main idea. Harus ada main idea-nya ya, topic sentence tersebut pastinya. And then the third one is all sentences must be about topic sentence. Jadi semua kalimatnya harus tentang topic sentence. And the last one, the topic sentence is not always the first sentence. Jadi topic sentence tidak selalu ada pada kalimat pertama, bisa ada di baris kedua atau di tengah-tengah. Bisa juga di akhir ya. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching my instructional video and see you next week.